lemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Apa maksudnya tuh? Ini data ini selalu digunakan oleh teman Kristen untuk menghujat Islam. Padahal ini adalah perkataan Yesus untuk mengajarkan orang-orang yang meninggalkan hukum Tuhan. Di kitab mereka ada pelarangan, tapi mereka balik. Makanya Yesus mengatakan bahwasanya dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu. Mu di situ adalah Bani Israel. Jadi ada pengajar palsu yang datang kepada Bani Israel menyamar seperti Bani Israel, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari subuk duri dan buah ara dari rumput yang berduri? Demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dari situ kita bisa lihat jelas itu. Nah, itulah, petiklah itu buahnya. Silakan. Coba kita kejar data di dunia, negara mana yang bisa melegalkan menikah dengan anak kecil? Coba kita cari data mana. Oh, itu nggak ada itu. Nggak ada. Pasti ada. Gimana cari? Sekarang begini. Kalau Bapak menggunakan data itu, sekarang mari kita lihat. Dengan sabar. Di dalam agama saudara, di dalam agama ini bukan negara loh, bukan negara. Ini agama. Di dalam agama saudara, batasan menikahi wanita itu umur berapa? Coba dalilnya saya minta. Iya, saya minta dalilnya. Coba dalil. Dalil ya, silakan. Ada batas. Diam dulu, diam yang lain. Ukraina, Turki. Dijawab, tanya itu. Ditanya. Ya, jadi, pertanyaannya, sebutkan di Bible-mu batasan orang menikah. Cari datanya, dijawab itu. Udah kesurupan. 10 negara. Ini ngomong sendiri nih orang, nggak nyambung ini. Yang melegalkan pernikahan. Di data di Bible itu batasan menikah, cari datanya, batasan menikah di Bible di umur berapa? Kecil, no. Turki. Ditanya kau. Negara-negara mana? Ditanya kau di Bible-mu itu sebutkan batasan orang menikah umur berapa? Cari. Tuh. Cari. Nih, Albania. Cari. Percuma dia nggak denger ini orang ini. Dia cuma bisa ketawa. Iya, menertawakan kesedihannya. Saya ulang ya. Untuk negara, ya agama di dunia ini ya memperbolehkan si BT berlaku adalah agama Kristen. Satu ya. Mabuk kayaknya nih orang. Orang mabuk ini. Bang, bangun. Bangun. Orang mabuk ini Pak Jumab. Bersuma ya, dia serius. Orang mabuk dia nggak dengerin. Kalau yang orang mabuk gini, Ustadz Zuma nggak usah diladenin, biar diladenin Bang Hadi aja. Ya, kedua adalah rumah ibadah yang dipergunakan si BT menikah adalah sesuai Asipoling dan sesuai dengan kenyataan yang ada, gereja yang dipergunakan si BT mengawin di sana. Pertama adalah agama apa di dunia ini yang melegalkan si BT? Jawaban teman-teman semuanya adalah Kristen. Pertanyaan selanjutnya, lu jawab dulu pertanyaannya Bang Juma. Tunjukkan di dalam Bible-mu batasan orang menikah. Batasan usia menikah di Bible. Coba Anda tunjukkan batasan usia menikah di Bible. Batasan usia menikah di Bible, budak. Lu jangan ngomong terus. Mayoritas titik-titik. Ini dia nggak dengerin ini, gimana ini orang ini? Mau diapain nih? Mau diapain nih orang ini? Dia nggak dengerin kita nih. Mau diskusi apa nggak nih orang ini? Apa kita butuh orang kayak gini? Kan aja ini Bang Andi, perlu jangan, apa orang kayak gini kita butuh diskusi, host? Jangan goncang Andi, jangan goncang. Pengen adem nggak?
Bang Jumat, apa orang kayak gini? Mana abang aku? Jangan, jangan begitu Pak Bintang. Pak Bintang nggak boleh begitu, jangan. Dibinasakan aja itu host. Itu orang nggak waras itu. Nah, sebentar, Bang Pelanggan mau dialog nggak? Kalau mau dialog saya turunin. Iya, kalau nggak mau dialog diturunin. Ayo dialog apa Kalau kita? cuma Ayo. hujat apa? Oke. Ya Coba udah. tuh mana ya. Menurut informasi Bang Jumat Ya tadi. udah, jangan tanya-tanya lagi lah. Ya, Dialog dengerin aja. ya. Apa yang kita bahas? Ayo. Ya, bahas kita Ayo, bahas apa ya. yang kita bahas? Ayo. Ya, dengerin, Dialog dengerin. lagi ya. Dengerin. Jangan didengarin lagi lah. Jangan Iya, didengarin. dengerin. Yang lain aja. Ah, tuh Iya. Andi mau dialog nggak, Wan? Yang apa? Iya, dengerin. Mau dialog nggak ini? Ayo, dengerin. Lo udah ditanya host Andi udah ditanya host Andi, gimana sih lo? Iya, ini dengerin Udah mau masuk ke ditanya topik. host, kita mau dialog enggak, kata host tadi. Ya, ini mau Lo nggak dialog. menghargai- Lo nggak menghargai apa host lo, gimana Ini sih mau lo? dialog ini Pak terangkan. Anda Iya, standby tapi dulu. Dialog jangan Gua kasih babi kita juga lu. bikin topik. Ini topiknya mau ada sekarang, dengerin. Host diturunin aja host. Jadi kacau jadinya itu. Diturunin Dia aja langsung. turunin aja jadi apa ada Harus bagaimana ada ini orang ini. topik. Andi harus ada topik. Udah dibina Jangan- nggak bisa ya dibinasakan. Ya ini mau ada topik bro, dengerin dulu ya. ya udah Bang Terang Ya saya kasih topik ya. kan dengerin. Saya kasih topik nih. Saya kasih Apakah topik. di Bible, Udah, diem. apakah semua kitab suci yang kita percaya sebagai kitab suci itu ya, apakah di sana ada batasan menikah, batasan usia menikah, Apakah- gitu ya, batasan usia menikah, ya ajaran Islam dan ajaran Hadis ya. Kristen, dengerin dulu Hadis budak, ya. lu nggak bisa denger kalau lu ngomong. Iya, maksudnya biar ada disiplin ilmiah. Gantian Pak Terangkan gantian. Aduh ini orang gimana sih? Ya batasan usia menikah, batasan usia menikah ajaran Kristen dan ajaran Islam. Ini topiknya. Sanggup? Kalau nggak sanggup silahkan mundur. Tapi ikut hadis ya. Ya, ikut hadis. Batasan ya. usia menikah ajaran Islam ya hadis Iya, budak. udah tahu. Ya ikut udah, hadis. silakan. Jadi kalau Ya, nanti silakan. saya kutip hadis, nggak Ya, apa-apa silakan. kan gitu. Ya silakan. Anda dulu yang buka. Oke. Ya. Jadi, oke, siapa duluan? Lalu lah. Silakan. Jelaskan dulu di Bible. Banyak tidak lihat fungsi dia ini. Ayo. Woi, Udah Bang mana ini Andi, suara nggak usah mau ini? diladenin. Ntar jadi pusing sendiri itu kalau Mana ladenin suara? dia. Mana suara? Nggak usah diladenin Bang Andi. Bayo. Pakai Bible dulu. Host diturun. Ketimbang dia bikin. Nggak tahu kali datanya Bang Andi. Sih memang nggak ada. Ayo. Oh ya udah tuh. Enak ngobrol sama GWM aja gitu. Udah turun aja lah Bapak nggak ada ilmu. Nggak usah biar aduh kalau turun. Nggak apa. Bentar. Udah nggak usah Bang Andi. Ntar jadi dosa kita jadinya. Dor jadinya dor. Negara mana tuh? Bang Andi Keluar langsung orangnya. tinggi dia nggak tahu jadinya. Ya nggak bisa itu tadi topiknya Bang Juma. Jadi saya lanjutin. Bang Juma kan bawa topik itu. Oh iya. Enggak. Iya dong. Kalau dalam Bible itu tidak tertulis. Dalam Bible itu tidak tertulis. Tapi PGI dan Konvensi Wali Gereja Indonesia itu sepakat mengacu ke Roma 13 ayat 1 dan 7 dan dilanjutkan di 1 Petrus ayat 2 sampai 17. Gitu. Oh gitu. Tidak ada yang tertulis secara detail itu untuk masalah umur kalau di Nah, Alkitab. ini jawaban jujur. Kenapa nggak terangkan nggak mau jawab begitu? Ya, cuma Dia namanya aja. mabok, dia mabok, nggak bisa. Itu namanya terangkan, tapi dia hidup di kegelapan. Bang Gowit. Jujur ya. Ya kan memang tidak ada tertulis Pak di Bible, mau dibolak-balik pun itu Bible, mau sampai terjemahan baru edisi keberapa pun nggak ada itu. Terus tadi ini mohon maaf ya Pak Gowit, tadi tuh topiknya juga gini. Bahwa agama mana ini, maaf ya, ini bukan apa. Di dunia ini agama mana di dunia ini
ya melegalkan si BT di dunia ini loh ya, bukan di Indonesia ya. Indonesia nggak bakal. Terus kedua, di mana dilakukan, di rumah ibadah mana yang dilakukan gitu. Memang kontroversi juga sih di internal Kristen. Iya, Tapi ini terjadi. Agak kontroversi di Kristen, tapi memang terjadi. Nah, itu. Ini mestinya dijawab gitu sama terang kan? Emang enggak? Jujur nih. Dulu. Pak Bayu jujur nih, Pak Bayu. Ya, Ya jujur nih, seneng aku kalau ada Pak Bayu nih. ya kalau kita mau bilang nggak ada Pak, buktinya kan banyak itu di pemberitaan-pemberitaan di luar negeri ada. Iya kan? Iya. Dan Jadi, kita juga harus jujur, Pak. Saya kita- rasa petinggi-petinggi Kristen yang taat tidak akan menyetujui itu. Setuju ya, Pak ya? Nah, itu kan ada satu agama, tapi dalam agama itu ada sekte-sektenya juga. Nah, ini penjelasan-penjelasannya. Jadi ada beberapa sekte itu yang memang menggunakan bumper agama yang di dalam yang membackupi sekte itu, yang melakukan pernikahan LGBT itu, pernikahan antar sesama jenis seperti itu. Bahkan bukan mau munafik, di Roma sendiri itu tercatat pernikahan LGBT tertinggi, padahal itu kota pimpinan gereja di dunia loh, itu Roma, Vatikan. Iya. Seperti itu. Oke. Bang Kita Juma, sapa Assalamualaikum. dulu. Bang Juma. Udah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. topik tadi jawabannya nggak ada, Bang Juma. Ya Pak Sandi. Topik tadi nggak ada jawabannya. Nggak ada batasan, kalau di Alkitab itu nggak ada batasan. Nah itu dia celakanya, karena di Al-Quran itu justru ada batasan. Wabatalul yatama hatta idza balagu nikah. Jadi jelas itu di Al-Quran menjelaskan. Wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'zinu kama sta'zanal ladina min qablihim. Al-Quran itu menjelaskan batasan, harus balik. Akil balik dulu, Pak. Harus balik. Wa idza balagah itu balik. Akil balik ya. Iya. Akil balik. Ya, jadi kalau di Kristen itu, kalau secara tertulis dan secara jelas di Alkitab itu tidak ada. Tapi melalui Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persatuan Gereja Indonesia, pimpinan-pimpinannya itu sepakat kita mengacu ke Roma 13 ayat 1 sampai 2 yang isinya tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Nah, jadi kita mengacu ke peraturan pemerintah jadinya. Seperti itu. Selamat siang Bang 2002. Bang 2002 dari Islam Kristen, Bang. Halo, Bang. Sedikit menambahkan boleh ya, Gurunda? Monggo. Ya, di catatan kalau ada yang bilang nih bahwasanya Nabi Muhammad menikahi anak usia 9 tahun atau kurang, atau anak kecil ya kan. Menurut penelitian, ini saya baca-baca penelitian itu, jadi akil balik itu memang beda-beda, tetapi ini bisa dimulai pada usia 9 tahun sampai 17 tahun. Jadi akil balik itu bisa dimulai dari usia mulai dari 9 tahun. Jadi sudah akil balik sebetulnya. Nah, ini menurut penelitian ya, bukan menurut saya, karena saya nggak mungkin menyandarkan dengan pendapat saya sendiri tanpa ada literasinya. Begitu tambahan dari saya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang dikurangi, silakan. Awas itu background anak itu awas itu kebaca itu di TikTok. Oh iya. Anak kecil nangis. Iya, ini TikTok ini makin kejam ini. Ini dia lewatin hukum Taurat masalahnya ini TikTok ini.
Ayang aja minum. Aku ya. Jadi survei itu membuktikan, Pak, orang-orang ras Semitik, ras Timur Tengah itu lebih cepat dewasa, Pak, wanitanya. Ya, betul. Lebih dibandingkan dengan orang-orang Asiatik ya, Indonesia, Thailand itu agak lambat. Mereka lebih cepat. Makanya ketika Nabi menggauli Siti Aisyah di usia 9 tahun itu ya sudah haid. Nah, kalau secara ilmu kedokteran, ketika wanita itu haid, itu berarti dia siap untuk dibuahi. Siap untuk dibuahi, dan laki-laki ketika dia mimpi basah, siap membuahi. Nah, itu maksudnya. Jadi Islam itu patokannya itu. Kalau laki-laki ini udah bisa membuahi, perempuan siap dibuahi, udah bisa nikah itu, gitu. Di Islam itu kayak gitu. Betul. Jadi nggak ada istilah pedofil, nggak ada dalam Islam. Nggak ada pedofil. Betul. Yang bilang gitu tuh kan yang belum paham aja sih, Bang Indra. Bahkan kalau ikut standar di zamannya nenek saya itu, dulu nenek saya itu umur 10 tahun dinikahi kakek saya umur 17 tahun, dan itu punya anak 9. Masya Allah. Iya, betul. Itu kan Melayu saja sudah seperti itu. Nah, standar pernikahan itu mulai ada itu kan di pemerintahan Republik itu. Yaitu misalkan kalau di zamannya orang tua saya dulu itu batasannya berapa ya? Yang penting lulus SMP. Itu zamannya orang tua kita dulu. Yang penting lulus SMP maka boleh nikah. Kenapa? Karena pemerintah memandangnya perusahaan hanya menerima SMP, SD nggak diterima. Jadi usia SMP itu dianggap produktif. Nah, kemudian selang beberapa generasi berikutnya, sekitar 10 atau 20 tahun berikutnya, standar pemerintah berubah. Bahwasanya menikah itu kalau udah lulus SMA. Makanya keluar lagu pernikahan dini, janganlah sampai terjadi. Itu maksudnya SMA jangan dulu. Karena apa? Perusahaan hanya menerima anak-anak SMA, lulusan SMA. Jadi kalau SMA udah nikah, gimana? Nggak bisa kerja gitu maksudnya. Standar pemerintah sekarang berubah lagi, minimal D3. Mungkin nanti kalau tingkat pendidikan masyarakat stratanya semakin tinggi, orang itu, pemerintah menyarankan nikah itu mungkin S2. Udah 35 itu pada nikah itu baru. Ya, kurang lebihnya gitu dari saya. Iya. Sedikit tambahan, ini setahu saya juga itu contohnya kalau di Muslim itu contoh gini, yang anak ini bapaknya menikah lagi dengan istri yang baru karena istri yang pertama mungkin meninggal apa. Nah, otomatis kan dapat ibu sambung nih, ya, dapat ibu sambung. Anak ini masih kecil, tapi setelah dia ikal balik, dia berpelukan atau berpelukan sama ibu sambungnya pun sudah tidak diizinkan. Apa benar begitu ya di Muslimnya? Oh iya, jelas nggak boleh, itu bukan mahram kan. Ya, Hurimat itu saya agak sedikit tahu itu yang begitu. Ada hukumnya. Hurimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kamu ibu-ibu kamu. Apa maksudnya? Kata para ulama, ibu-ibu kamu itu adalah ibu kandungmu, bibimu dari pihak ibu, bibikmu dari pihak bapak, ya, atau istri-istrinya bapakmu. Iya, jadi kalau nggak boleh sampai kena auratnya, nggak boleh. Jadi kalau di sebelah keluarga bapaknya dia masih bisa, tapi kalau di ibu sambungnya ini dia nggak bisa. Nggak bisa, karena ada itu dalam surah An-Nisa itu ada hukumnya. Jadi ibu sambung itu bukan haknya anak nggak bisa. Iya, saya agak sedikit tahu, makanya tadi saya bertanya, jangan sampai saya salah gitu. Iya betul. Jadi Islam itu tertib. Makanya saya saja nyesel, Pak. Saya nikah di usia 27. Kenapa saya nggak nikah dari dulu ketika saya mimpi basah langsung nikah aja? Maksudnya ibaratnya nganggur berapa tahun gitu loh. Nah, dia masalahnya. Masalahnya. Jadi nyesel kan, Pak. Ada berapa yang ditolak dulu itu jadinya. Maksudnya nganggur gitu loh, ibarat motor itu sudah siap digas nggak digas-gas gitu loh. Bang Indra, nambah lagi Bang Indra. Enggak, maksudnya
punya saya itu kan saya mulai mimpi basah itu SMP kelas 1 itu sekitar umur berapa ya? 13-an. Punya bapak yang mana nih? Punya bapak saya, yang mana nih? Punya saya. Oh, punya bapak. Iya, punya bapak yang mana? Yang di atas apa yang di bawah, Pak? Umur berapa ya? Saya itu kan saya lulus SMA 17 berarti 3 tahun berikutnya lulus SMP 14. Kelas 1 13, 12, sekitar 12 tahun udah produksi saya. Nah itu nyesel kenapa nggak nikah aja gitu. Masa nikah kan ibaratnya kan kepake gitu loh. Tapi ya nanti nah itulah standar. Iya, Emang selama ini nggak kepake Bang Indra? Enggak, 15 tahun nganggur loh. Bayangkan. 15 tahun cuma buat pipis ya. Makanya orang-orang dulu kan orang-orang dulu kan ya dulu juga mungkin standarnya beda ya. Orang sudah haid itu pada dinikahkan anak-anak itu. Anak perempuan zaman dulu. Ya, karena kan dianggap sudah layak karena sudah akil balik kan ketika udah turun haid. Iya, maksudnya ini agak jorok sedikit ya. Fungsi kemaluan laki-laki dan perempuan untuk apa? Untuk reproduksi, untuk punya anak. Fungsi utama Pak. Bukan untuk main biliar, Pak. Iya, main biliar betul. Ada bilang main bola gitu kan. Nah itu maksudnya itu fungsinya kan untuk itu. Nah ketika tandanya apa? Tandanya kan ya orang gini loh, kita itu alat itu kan ada dulu baru siap gitu loh. Bukan nanti sudah siap baru diciptakan. Artinya ketika lahir laki-laki sudah ada burungnya, perempuan sudah ada sarang burungnya kan gitu. Nah nanti ini fungsinya kapan? Ya nanti nunggu. Kalau perempuan itu sudah haid, laki-laki sudah mimpi basah, nah itu baru bisa digunakan sempurna. Makanya bahasanya balik. Balik itu kan dalam bahasa Arab kan dari kata baligo artinya sampai. Balago artinya sampai. Balika kalau bahasa barat. Kalau bahasa Arab artinya sampainya akil balik telah sampai kepadanya akal gitu lah. Artinya sudah ada hawa nafsu. Dan memang dulu saya itu setelah saya itu mimpi basah ya. Itu saya jadi tertarik sama lawan jenis. Sebelumnya itu kayak main biasa aja, main bola sama-sama. Tapi setelah mimpi basah itu beda. Kayak ada hasrat gitu. Nah, wanita juga standarnya itu. Kalau dia sudah haid, berarti siap dibuahi. Nah, sekarang yang penting intinya gini aja, Pak. Yang penting intinya jangan sampai mendingan main biliar, jangan sampai main anggar, Pak. Pertanyaan selanjutnya gini ya. Apakah si BT dulu, Bang Billy, Bang Andi. Selamat siang, Bang Billy. Selamat siang. Ya, Bang Billy agama apa? Agama Kristen atau Islam? Bang Billy teman Kristen. Alhamdulillah Muslim. Muslim. Ya, boleh terusin ya. Boleh ya? Ya kan? Suwe kena tipu aku. Dikit ya, bentar ya. Boleh. Terus bagaimanakah dengan si BT? Apakah dia melalui fase mimpi basah? Si BT ini, menurut Anda semua nih? Kalau BT bukan mimpi basah, Bang. Mimpi mandi lumpur sama babi, Bang. Enggak. Manusiawi lah. Maksudnya melalui itu kah atau tidakkah gitu? Kok bisa dia tidak normal dalam hal ini gitu? Aduh. Kalau sesuai dengan apa ya? Kalau kita pandang dari sudut sisi pertumbuhan manusia ya, yang BT ini dia ada kelainan hormon, Pak. Jadi ada satu kelainan hormon yang menyebabkan dia itu mempunyai satu daya tarik ke sesamanya dia. Tapi kalau ke perempuan itu malah dia nggak ada daya tariknya sama sekali. Enggak, bukan itu Pak, masalah ini siapa tahu bisa dibahas. Apakah pelaku si BT ini kan lato-lato plus lato-lato, ya kan? Yang perempuan juga plus perempuan kan gitu. Itu kan si BT itu lato-lato plus lato-lato, perempuan plus perempuan. Nah, apakah melalui mimpi basah juga ini atau seperti apa? Iya. Dia kalau dibilang kalau di Muslim akil balik itu ya, dia tetap mengalami itu, Pak. Kalau untuk laki-laki dia mengalami mimpi basah, kalau perempuan itu dia menstruasi pertama, dia tetap mengalami itu, Pak. Cuman yang itu karena hormonnya ini ada sedikit kelainan di masalah hormonnya dia ini, maka dia bertumbuh dengan cara pandangnya dia yang berbeda gitu.
Melihat lawan jenisnya itu berbeda. Itu bukan mimpi basah Bang Andi, mimpi buruk kayaknya. Nah iya, kalau diplesetin jadi mimpi buruk jadinya dia. Tapi menurut penelitian yang belum pernah saya teliti gitu ya, nih dengerin bahasanya nih. Mulai kumat dah, kumat. Ya, menurut penelitian belum pernah saya teliti dan menurut buku yang sebelum saya rilis gitu, orang kayak gini nggak pernah mimpi-mimpi basah kayak gitu. Dia mimpi ini dia, mimpi minyak rem, pakem dia gitu loh. Minyak rem. Tambahan sedikit Bang Andi ya. Oh. Izin semua ya. Jadi memang istilah pedofil itu nggak ada ya. Kayak gitu si BT aja udah. Jangan sebut gitu. Nggak boleh sebut ini. gitu. Jangan sebut. Oh iya iya. Iya. Ya denda dulu, denda apa dulu. Sih tujuan? Denda dulu. Ya apa sih tujuan? Apa sih tujuan pernikahan itu? Tujuan pernikahan adalah untuk mempunyai keturunan gitu. Harus apa? Untuk beranak cucu gitu. Maka jika kedua belah pihak ini baik laki-laki maupun perempuan itu sudah dinyatakan balik, sudah cukup dan sudah memenuhi syarat, maka boleh untuk menikah gitu, untuk beranak cucu. Jika dilihat dari pelajaran kitab manapun, itu memang kita diperintahkan untuk beranak cucu. Udah dijelaskan tadi itu, Pak. Iya. Pasti dari manapun. Diulang lagi biar sayangnya bagaimana solusi untuk manusia-manusia yang mandul. Aduh. Ini sayangnya. Bagaimana solusi untuk manusia-manusia yang mandul, yang tidak bisa beranak cucu, maka tidak bisa menjalankan perintah gitu ya. Kejauhan nih. Apalagi pelangi kan gitu. Kejauhan itu Pak, kalau kemandul kejauhan. Itu subbagian dalam intern ceramah atau diskusi intern. Kalau bagi yang mandul ya gampang Pak. Yang mandul itu ya harus menikmati, bersyukur dan tidak boleh marah-marah, tidak boleh apa ya namanya ya, bahwa ini adalah ya yang diberikan oleh Sang Pencipta kepadanya begitu. Tapi ada hal upaya yang harus dilakukan. Ya kalau udah diponis memang tidak ada, itulah disyukuri bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa seperti ini. Itu intern Pak, jadi nggak usah lah dibahas ke situ, melebar jadinya gitu ya. Oke. Oh iya. Takdir itu Pak, takdir, jodoh, rezeki, termasuk itu gitu loh, udah diatur Pak. Ajal, maut gitu. Tuh, tapi kita nggak boleh masa bodoh, tetap harus berusaha. Iya, betul. Itu sih. Ini nggak ada yang Kristen yang naik Bang Andi. Udah saya undang 12. Cuma kalau yang dibawa Kristen yang dibawa, kalau mau naik nanya aja, nggak apa-apa. Ini undang aja 12. Kalau mau undang 12 suku Israel aja. 12 suku Israel. Aduh. Naik ayo para teman-teman Kristen yang ada di bawah, silakan naik ke sini. Ada tangganya tuh. Aku mau kalau takut dialog nanya. Teman-teman, saya informasikan kalau ada yang mau bergabung, aku mau ke PRJ nih. Ngapain Bang? Janjian sama teman, terus lihat-lihat siapa tahu ada yang bisa dibawa pulang. Dibawa pulang. Produk-produk baru kan gitu ya. Iya. Ada yang Saya pikir mau cari ambil itu emas di kotak. Ya kalau dikasih sama orangnya ya, bawa pulang. Iya itu bisa itu Bang, bisa. Tapi yang penting bisa keluarin dari kotak itu. Kan itu apa? Kemarin baru satu orang yang bisa itu keluar. Itu berapa kilo itu Pak? 7 kilo. Itu beneran dibawa pulang 7 kilo tuh? Iya, dibawa pulang itu. Itu kalau nggak salah itu Freeport yang sponsorin itu, yang kopi gajah itu Freeport yang sponsorin. Itu berapa M Pak kalau kena uangnya tuh? Kalau kena apa jadi uang berapa M tuh? Saya kalau bisa dapat itu saya beli kantor TikTok Pak. Apa sih? Apa kok ada emas? Emang ada emas 7 kilo di mana? Iya, emas 7 kilo itu yang di kopi gajah, Jadi ketika masuk PRJ itu belok kiri.
Bang Hadi. Berapa karat Pak GWM? Berapa ya? Emas murni itu kayaknya. Emas murni ya? Iya. Ngeri. Kan Freeport itu dia supportnya Freeport itu. Berarti 1 juta lebih ya per gram, 1 juta lebih ya per gram ya? Iya, LM itu logam mulia. Oh, logam mulia. 1 kali 7 kilo berapa ya?